Akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kira-kira berhubungan dengan akar yang seperti apa ya? Akar yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Nah, ternyata berhubungan dengan akar yang ini, teman-teman. Nah, jadi ya, misal kita punya X kuadrat sama dengan 9. Nah, kita mau nyari X nih. X sama dengan berapa gitu kan. Nah, karena kita sedang membahas tentang akar, maka X bisa dicari dengan akar, yaitu akar dari X kuadrat. Akar dari X kuadrat itu ya X sendiri. Maka si X itu akar dari 9. Nah, angka berapa nih yang kalau dikuadratin itu ketemu 9? Nah, jawabannya adalah 3. Maka X sama dengan 3. Nah, jangan lupa, karena ini bentuknya adalah kuadrat, maka X yang memenuhi itu ada 2, yaitu ada X sama dengan 3 itu sendiri yang tadi, dan X sama dengan negatif 3. Jadi, penyelesaian dari X kuadrat sama dengan 9 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Nah, untuk soal yang tadi kita bahas yaitu X kuadrat sama dengan 9, itu salah satu contoh soal untuk mencari suatu akar. Tapi dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, bentuk ini belum memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat. Karena bentuk umum persamaan kuadrat adalah dengan A, B, C adalah suatu konstanta. Nah, bentuk dari persamaan kuadrat itu harus selalu sama dengan 0. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengubah persamaan yang tadi, X kuadrat sama dengan 9, itu menjadi sama dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat, memenuhi dari persamaan ini. Nah, untuk mengubahnya, kita tulis dulu, X kuadrat sama dengan 9. Nah, kita ubah sisi kanannya ini, maksud saya angka di sebelah kanan sama dengan ini, kita ubah menjadi sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Nah, bagaimana mengubahnya ke sama dengan 0? 9 dioperasikan dengan bilangan berapa sehingga dia bisa menghasilkan 0. Nah, 9 ini kita kurangkan dengan 9. Nah, karena di sebelah kanan kita kurangkan dengan 9, maka sebelah kiri sama dengan harus kita kurangkan juga dengan angka 9. Didapatkan X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah memenuhi persamaan umum. Persamaan kuadrat. Lalu, bagaimana cara menemukan hasil dari X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3 tadi jika kita menggunakan konsep persamaan kuadrat? Nanti dulu ya, kita pahami konsepnya dulu. Nah, coba kita cari contoh lain. Contoh yang kedua. Misalnya, kita punya persamaan kuadrat. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akarnya,
kita ubah dulu persamaan ini menjadi seperti bentuk contoh yang pertama, yaitu X kuadrat sama dengan 25. Nah, kita cari X berapa yang memenuhi dari persamaan ini. Caranya adalah menentukan angka berapa yang bila dikuadratkan maka hasilnya adalah 25. Maka X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Nah, untuk mengetahui apakah kedua nilai ini bernilai benar, bisa kita cek dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 5 ini ke persamaan awal. Nah, kita kan punya X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Jika kita punya X sama dengan 5, maka persamaannya menjadi 5 kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, 5 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 25. Maka hasilnya 0 sama dengan 0. Sehingga ini bernilai benar. Lalu yang kedua, X sama dengan negatif 5. Sehingga jika disubstitusikan ke dalam persamaan awal, negatif 5 kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Lalu negatif 5 kuadrat adalah 25 dikurangi 25 sama dengan 0. 0 sama dengan 0, maka bernilai benar. Jadi benar bahwa solusi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Contoh yang selanjutnya, misalkan kita punya suatu persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X plus C. C adalah suatu konstanta yang belum diketahui, sama dengan 0. Nah, dimisalkan juga dari persamaan kuadrat ini, dari soal sudah diketahui salah satu solusinya, salah satu akarnya. Misalkan dari persamaan ini kita punya dua solusi, yaitu X1 dan X2. X1 sudah diketahui 3, sedangkan X2-nya belum. Lalu dengan menggunakan konsep yang sebelumnya sudah digunakan, yaitu substitusikan X1 sama dengan 3 terlebih dahulu ke dalam persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat dikurangi 5X plus C sama dengan 0. Jika kita substitusikan X-nya itu 3, X sama dengan 3, maka 3 kuadrat dikurangi 5 dikalikan dengan 3 ditambah C sama dengan 0. 9 dikurangi 15 ditambah C sama dengan 0. Negatif 6 ditambah C sama dengan 0. Maka C sama dengan 6. Nah, dari C sama dengan 6, maka kita bisa mensubstitusikan C sama dengan 6 ke dalam persamaan awal, yaitu X kuadrat min 5X plus C. C adalah 6. 6 sama dengan 0. Nah, karena ini adalah bentuknya persamaan kuadrat, maka persamaan ini punya dua akar, yaitu yang pertama ada X1 sama dengan 3 dan X2 yang akan kita cari sekarang. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan X2? Nantikan di video selanjutnya.